semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami tahu kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan kami bersyukur karena Engkau menjadi Allah Immanuel dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi dan memberkati kehidupan kami. Sehingga kami ada pada pagi hari ini bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kerinduan kami rindu memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah yang patut kami tinggikan pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan, kami percaya mereka juga boleh beribadah bersama kami pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Berkat-Mu boleh melimpah di dalam setiap kami umat-umat-Mu di tempat ini. Kami mohon pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat musik yang dipakai Tuhan, kolektan sambutan Tuhan, LCD apapun yang dipakai pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang mengurapi Tuhan, itu boleh menjadi berkat dan kami boleh memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu, sehingga kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini boleh menerima berkat daripada Engkau Tuhan selesai ibadah kami. Terima kasih, patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, yang mencoba mengganggu jalannya ibadah kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berotoritas, Engkau yang bertahta di atas pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, ibadah yang disertai dengan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh memperingati Engkau Tuhan, lewat pengorbanan-Mu Tuhan, lewat kematian-Mu yang Engkau menebus dosa kami. Engkau sudah menebus kehidupan kami Tuhan, yang seharusnya kami yang binasa Tuhan. Tetapi lewat pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan, itu kiranya boleh Tuhan memberkati, menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami boleh jadi karena kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami Tuhan terus akan memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. katakan Allah satu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berulang. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita terus mengingat akan kasih-Nya, akan pengorbanannya yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Pengharapan kita hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Orang Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam
katakan ku percaya. Ku percaya, ku amankan laku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang menjadi iman kami, Iya. bahwa di dalam Engkau kami punya pengharapan yang pasti. Amin. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ya Tuhan. Karena kematian dan kebangkitan-Mu, itulah jaminan buat kami Tuhan. Amin. Kami ada di tempat ini, kami menghampiri-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau kami menikmati kekuatan. Di Haleluya. dalam Engkau kami menikmati pertolongan. Amin. Di dalam Engkau kami mengalami semua yang terbaik. Iya. Karena kami tahu ketika kami mencari Engkau, kami mendapatkan Engkau. Iya. Dan ada janji Tuhan buat kami, Amin. bahwa Engkau akan memuaskan kami. Amin. Bahkan Engkau tidak pernah membuat kami kekurangan sesuatu pun yang baik. Iya Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami belajar, memberikan hati kami. Iya. Biarlah hari ini Tuhan, firman-Mu disampaikan, kebenaran-Mu dinyatakan. Yes. Dan kami diberkati, Amin. kami diteguhkan, kami dikuatkan. Amin. Karena kami tahu mau hidup, firman-Mu hidup dan berkuasa. Iya. Firman-Mu dahsyat, firman-Mu sanggup mengubah kami. Amin. Dan firman-Mu sanggup memberikan harapan buat kami. Iya. Kami siapkan hati kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami percaya pagi hari ini, Yesus. Engkau melawat kami. Dan Amin. Engkau menyatakan berkat-Mu lewat firman-Mu buat setiap kami. Amin. Di dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan, Yesus. kami berdoa dan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur karena sekarang kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Ini tanggal pertama di mana kita masuk di bulan yang baru. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan yang kudus. Kita terus mengingat betapa pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kita. Dan itu juga menjadi jaminan buat kita untuk kita menikmati pengharapan di dalam Yesus. Tema kita hari ini adalah pengharapan di padang gurun. Yang terambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Mari kita coba membuka bagian ini. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Sudah dapat semua, amin? Pada hitungan yang ketiga kita akan membaca Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, sebuah bagian nats yang menceritakan bagaimana bangsa Israel yang mengalami pembuangan, mengalami hukuman oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita tahu bagaimana kitab Nabi Yesaya disampaikan kepada umat Tuhan yang waktu itu mengalami satu hukuman dari Tuhan karena dosa pelanggaran yang mereka sudah lakukan. Tetapi bersyukur saudaraku, di tengah-tengah
umat Tuhan bangsa Israel menghadapi situasi yang sulit. Di tengah-tengah mereka mengalami hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam penjajahan. Mereka hidup tidak di tempat atau di tempat tinggal mereka. Saudara, Tuhan memberikan sebuah janji dan pengharapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, itu artinya saudaraku, di tengah-tengah situasi yang diizinkan Tuhan, hukuman yang dialami oleh bangsa Israel, itu sebenarnya menjadi satu rencana Tuhan untuk sebenarnya mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tapi satu hal yang bisa kita lihat dari ayat ini adalah merupakan janji atau pengharapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam suasana keputusasaan, di dalam pembuangan, di dalam penjajahan kerajaan Babel, dengan masa depan yang tidak menentu, pengharapan ini diberikan kepada mereka. Tema kita hari ini, pengharapan di padang gurun. Kita tahu saudaraku, bangsa Israel pernah mengalami saat-saat mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka kembali juga mengalami hal yang tidak menyenangkan, di mana mereka harus mengalami situasi yang sulit, situasi yang berat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dari mulai ayat-ayat saya baca ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Kalau kita melihat ayat ini saudaraku, ada keluh kesah, ada pergumulan yang dihadapi. Dikatakan sepertinya mereka ada di dalam palang pintu penjara. Mereka menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit, situasi yang tidak menentu. Tapi di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan memberikan satu pengharapan. Tuhan memberikan satu janji kepada mereka. Saudara, saat-saat ini kita juga sepertinya hidup dalam situasi yang berat. Situasi beberapa tahun kita harus melewati masa di mana pandemi COVID menimpa kita. Dan bukan hanya itu, yang menjadi pergumulan adalah dampak dari COVID itu. Kita tahu bagaimana dampaknya begitu luar biasa. Hampir semua lini mengalami dampak dari COVID-19 ini. Bahkan dalam sisi ekonomi, pergumulan-pergumulan. Mungkin dalam dunia usaha, bukan hanya itu. Dalam dunia mungkin rumah tangga keluarga pun. Saudara, kita sempat berapa tahun kita tidak boleh pulang kampung mudik. Hari ini semua merayakan karena hampir semua mengambil keputusan untuk pulang kampung karena pemerintah sudah mengizinkan asal tetap menjaga prokes, betul? Ada aturan-aturan, saudara. Tapi kita tahu saudaraku, bukan berarti situasi COVID ini sudah selesai. Dampak dari pandemi COVID yang masih kita alami saudaraku. Bahkan sepertinya masa depan kita tidak menentu. Ada sesuatu yang berat yang kita hadapi. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi di tengah-tengah yang demikian saya percaya juga Tuhan memberikan pengharapan buat kita. Saya percaya kalau kita diizinkan Tuhan melewati itu semua. Saya percaya juga Tuhan juga memberikan pengharapan buat kita. Sama seperti Tuhan memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Kepada umat Tuhan pada waktu itu. Hari ini kita coba melihat apa yang kita lakukan di tengah situasi yang sepertinya tidak ada pengharapan. Saudara, yang pertama kalau kita melihat dari ayat ini, ayat yang ke-18, sekali lagi saya akan bacakan. Firman-Nya, ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, ada firman Tuhan datang kepada mereka. Dan Tuhan berkata ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara kasih Tuhan, kita tahu ada pengharapan di padang gurun. Ada janji Tuhan buat kita di tengah-tengah padang gurun itu bicara situasi yang sulit, situasi yang berat. Kalau padang gurun itu saya tahu tidak ada air. Ada hal-hal yang sulit yang dihadapi.
Tapi saudaraku, yang pertama di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan ingin berkata kepada kita yang pertama, kita harus melihat kembali dan ingatlah segala kebaikannya. Kata yang dipakai di sini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apa yang dahulu? Yang dikatakan yang dalam ayat 18 bagian akhir, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat ini sebenarnya menekankan jangan melihat kepada hal-hal yang buruk di masa lampau. Saudara, kita tahu bagaimana bangsa Israel mengalami masa-masa yang buruk, masa-masa yang sulit. Kalau mereka ingat ketika mereka hidup di Mesir, hidup mengalami situasi yang sama seperti pada waktu ayat ini disampaikan. Sepertinya mereka dalam penjara, mereka dalam situasi yang berat, ada keluh kesah. Sebenarnya bangsa Israel pernah mengalami keluh kesah yang begitu hebat, di mana mereka harus kerja rodi, kerja keras di Mesir. Mereka tidak hidup bebas, mereka ada di Mesir, mereka hidup dalam penindasan. Tapi Tuhan ingatkan kepada mereka, jangan ingat-ingat yang dahulu yang buruk-buruk. Semua yang pernah mereka alami, hal-hal yang terjadi di zaman purbakala. Mungkin mundur ke belakang ketika mereka hidup di Mesir, hidup dalam perbudakan. Saudara kasih Tuhan, tapi Tuhan ingatkan kepada kita. Kita percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan kita harus apa? Melihat kembali bukan kepada hal yang buruk, tapi mengingat segala kebaikan Tuhan buat kita. Dalam ayat 16 sampai 17 saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat ini saudaraku, Tuhan ingin ingatkan kepada mereka untuk melihat kembali dan ingat segala kebaikan Tuhan. Saudara, lihatlah dan ingatlah hal yang sudah Tuhan buat di masa lalu. Ayat 16 dimulai dikatakan apa? Dia Tuhan telah membuat jalan melalui laut. Ketika bangsa Israel menghadapi situasi yang sulit, ada satu yang mereka hadapi. Kejaran Firaun, di belakang Firaun sehingga mengejar, ingin menghancurkan. Di samping kanan, samping kiri. Begitu terjal, bukit-bukit yang terjal. Di depan hanya laut, betul? Mereka saat-saat tidak ada jalan. Mereka mengalami saat-saat jalan buntu. Tapi Tuhan katakan ingat bahwa Tuhan sudah melakukan yang baik buat mereka. Dikatakan Tuhan membuat jalan melalui laut. Saudara, kalau dulu mungkin ini hal yang mustahil. Tapi sekarang memang bersyukur. Di zaman era ini saya mendengar ada tol yang sedang dibangun dari Palembang menuju Bangka. Jadi nanti dari Palembang ke Bangka sudah ada jembatan lewat laut. Tapi dulu saudaraku tidak ada seperti sekarang. Ketika mereka harus menghadapi situasi yang sulit, ternyata Tuhan yang mereka imani adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang bisa membuat jalan saat tidak ada jalan. Amin. Ada pujian mengatakan dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja. Lihat oleh kita, dia menuntunku. Dengan kasih dan kuasanya dia buat jalan, dia buka jalan. Saudara, kita harus percaya, ingat bahwa Tuhan selalu buat jalan buat hidup kita. Di saat situasi yang sulit, jadi jangan pernah ingat hal-hal yang buruk. Percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Saudara, walaupun mungkin kita mengalami pernah situasi yang sulit, mari kita lupakan semua yang sulit. Karena kita tahu Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat hidup kita. Dalam ayat ini mengatakan apa? Ayat 16. Telah membuat jalan melalui laut, tapi juga melalui air yang hebat. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi laut Teberau, Tuhan bisa
Singkapkan laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa berjalan lewat laut itu. Ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan, sungai yang deras, Tuhan juga bisa sibakan. Lewat kuasa Tuhan, mereka bisa menyeberangi sungai Yordan, amin. Itu adalah hal-hal yang baik yang Tuhan buat mereka. Bahkan ayat 17 dikatakan, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Kita tahu bagaimana bangsa Israel. Ketika mereka berperang, mereka bukan berperang dengan kekuatan mereka, tapi Tuhan yang berperang buat mereka. Ketika Musa mengangkat tangan, Yosua dan semua pasukannya menang. Ketika Musa turun tangan, Yosua dan pasukannya kalah. Itu artinya bukan Musa dan Yosua yang berperang, tapi Tuhan yang berperang buat mereka. Itu artinya saudaraku, Tuhan sudah melakukan hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Itu yang harus kita ingat. Tuhan sudah melakukan hal-hal yang dahsyat buat kita. Dan dialah itu yang menarik dan membawa kita tetap milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara, kita tidak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar saat ini kalau hati kita hanya melihat kegagalan-kegagalan kita di masa lampau. Semua kita pernah mengalami kegagalan. Semua kita pernah mengalami hal yang buruk. Semua kita pernah melakukan hal yang mungkin tidak menyenangkan. Saudara yang kasih Tuhan, tapi ingat, lupakan semuanya itu dan melihat kepada apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Hal-hal yang dahsyat itu saja yang kita ingati. Karena percaya kalau kita ingat hal-hal yang baik yang Tuhan buat, iman kita dibangkitkan. Sehingga kita timbul pengharapan. Saya percaya kalau dahulu juga bangsa Israel menghadapi situasi yang sulit, Tuhan bisa tolong. Saya percaya hari-hari ini ketika kita harus menghadapi jalan buntu, situasi yang berat, situasi yang sulit, percayalah Tuhan kita juga Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia dahsyat. Dia sanggup membuka jalan. Dia bisa buat terobosan di setiap pergumulan masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Saudara, perenungan buat kita apa yang kita lihat hari-hari ini. Kita lihat yang buruk-buruk, yang muncul dalam pikiran kita, kegagalan kita. Saudara, apakah kita melihat kegagalan atau hal-hal yang membuat kita tidak bisa bangkit? Saudara ingat, semua kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Tapi pujian tadi mengatakan, ketika kita lemah, dia sempurnakan kita. Amin. Amin. Percaya saudaraku, di dalam Kristus ada pengharapan. Ingatlah, sebaliknya ingatlah kebaikan dan campur tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mari ingat itu semua yang baik, semua yang Tuhan sudah nyatakan. Ketika saya melayani Tuhan, saya selalu ingat, dulu saya pernah mengalami sakit, tidak bisa jalan. Dan Tuhan tolong saya dengan mujizatnya. Nah, saya percaya kalaupun Tuhan izinkan saya mengalami sakit, saya yakin kalau Tuhan dahulu tolong saya percaya juga saat ini Tuhan menolong saya. Karena saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya sama. Amin. Biarlah itu yang menarik membawa kita tahun ini. Biarlah kita yakin inilah tahun pengharapan buat kita. Tahun di mana kita melihat situasi yang berat, tapi percayalah di balik situasi yang berat ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, ayat 19 sampai 20. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tolong sama-sama baca ayat ini. Untuk memberi minum umat pilihanku. Amin. Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tatap masa depan. Tetaplah berharap pada Tuhan dan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Saudara, kata yang dipakai di sini apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau bicara sesuatu yang baru, itu berarti sesuatu yang belum pernah ada. Betul? Betul? Kalau baru itu berarti betul-betul belum pernah ada dan ada. Betul? Amin. Tatap masa depan dan yakin Tuhan siapkan buat kita.
Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan akan menyatakan itu. Allah Bapa, Allah yang siap melakukan sesuatu yang dahsyat. Kalau kita melihat Yesaya 43 secara keseluruhan, saudaraku, maka kita akan kagum. Kita punya Allah yang maha kuasa. Dalam ayat yang ke-14 tadi, yang maha kuasa, Allah Israel. Kita tahu, saudaraku, ayat yang ke-15, akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Kita tahu, kita kagum, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dulu saja Tuhan bisa menolong Abraham. Dari tidak ada domba menjadi ada. Karena dia Allah Jehovah Jireh. Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, saya percaya Tuhan itu melakukan sesuatu yang baru. Ayat 19, Tuhan akan melakukan hal-hal yang baru di tengah-tengah ketidakpastian. Saudara percaya, yakin Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Mari kita imani. Sesuatu yang sudah mulai tumbuh. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan kita. Tapi ingat, Tuhan siapkan berkat yang baru buat kita. Amin. Sesuatu itu sudah mulai tumbuh. Usaha sudah mulai tumbuh. Apapun yang sedang kita kerjakan itu sudah mulai buat tumbuh. Percayalah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan berjanji. Karena apa? Tuhan mau memelihara kita. Tuhan bisa buat dikatakan apa? Dalam ayat ini, saudaraku, aku membuat jalan di padang gurun. Di tengah-tengah kesulitan, situasi yang berat, selalu ada jalan buat kita. Yang Tuhan buat kita. Amin. Dalam ayat ini mengatakan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang tidak mungkin dalam kekeringan, tapi Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang kekering, yang tidak ada mata air menjadi mata air. Karena saya percaya Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Mari saudaraku percaya. Bangsa Israel tidak pernah dihancurkan, dibuang oleh bangsa lain. Ini berarti Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Kalau hari ini kita diizinkan Tuhan mengalami situasi pandemi. Jangan pernah mengeluh dan berkata, kok Tuhan kenapa sih diizinkan? Berapa tahun saya harus mengalami situasi yang seperti ini. Kita gak bisa kumpul dengan keluarga, usaha kita terganggu. Saudara percayalah, kalau Tuhan izinkan, percayalah di balik segala sesuatu. Ada rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Mungkin pandemi ini mengajar kita untuk kita belajar untuk membangun, berkumpul dengan keluarga. Itu yang pertama, betul? Betul ya? Kita banyak kumpul dengan keluarga. Keluarga inti maksudnya. Kalau keluarga di kampung kita jarang ketemu, tapi keluarga inti. Hampir setiap hari kita ketemu dengan orang keluarga kita. Kita takut ketemu orang. Waktu zaman-zaman pertama kita mengalami pandemi. Itu berkat yang pertama. Tapi percayalah, selama pandemi mungkin usaha kita tidak jalan. Tapi sampai hari ini kita masih hidup. Itu berarti Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Amin. Percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan sedang dan terus bekerja dengan caranya yang ajaib. Yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kalau bicara sesuatu yang baru itu artinya sesuatu yang belum pernah ada, yang belum pernah kita lihat. Itu yang Tuhan buat. Ada pujian tadi mengatakan. Apa yang tak pernah. Amin. Didengar oleh telinga, dipikirkan. Alkitab mengatakan Tuhan melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu artinya sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Itu Tuhan sedang siapkan buat kita. Sesuatu yang baru, mari imani. Pegang itu, Tuhan saya percaya. Tahun ini tahun di mana Tuhan siapkan sesuatu yang baru. Usaha yang baru, berkat yang baru buat kita. Kalau kita percaya, berharap kepada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja melalui kita dan di dalam kita. Dan ingat, kalau Tuhan bekerja, selalu ada maksud Tuhan. Nanti kita lihat, maksud Tuhan apa? Ada hal yang dasar. Tuhan sedang bekerja sekarang, bukan nanti. Katakan sekarang. Ini waktunya. Ini waktunya buat kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru buat kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggrisnya itu present tense, bukan future tense. Tuhan mau bekerja sekarang. Amin. Saudara percaya imani? Bukan nanti, sekarang. Sesuatu yang baru
yang sudah mulai tumbuh. Mari katakan, sedang mulai tumbuh. Usahanya sedang mulai tumbuh. Semua yang kita kerjakan sedang mulai tumbuh. Amin. Mari iman itu. Dalam keadaan seperti apapun, Tuhan sedang dan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itu janji Tuhan buat kita. Dan ingat saudaraku, Dia Tuhan yang maha kuasa. El Shaddai. Itu artinya Dia sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa buka jalan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mungkin kita berkata, Tuhan, bangun usaha susah sekarang. Semuanya sulit. Mari kita bangun iman. Di dalam Tuhan tidak ada yang sulit. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang sanggup menutupnya. Kalau Tuhan berencana buat kita untuk memberkati kita, Allah bekerja dengan dahsyat melalui caranya yang ajaib. Kalau yang namanya berkat Tuhan, kadang-kadang kita gak pikirkan itu Tuhan datang buat kita. Karena berkat itu mengejar kita. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya, kata yang dalam bahasa aslinya, maka semuanya akan mengejar kita. Bukan kita yang kejar uang, bukan kita kejar berkat, tapi biar berkat yang mengejar kita. Tapi prioritas kita apa? Cari Tuhan. Tadi malam dalam ibadah doa, firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan tidak pernah akan kekurangan dengan sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena percayalah orang yang mencari Tuhan selalu dipenuhi, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ayat yang ke-20 dalam bagian akhir mengatakan untuk memberi minum umat pilihanku. Tuhan buat itu supaya Tuhan memelihara. Artinya jangan pernah takut. Percayalah Tuhan berjanji memelihara kita. Dia berjanji untuk terus menyediakan semua yang menjadi kebutuhan kita. Jadi jangan takut situasi padang gurun, situasi yang sulit, ke depan mungkin semakin sulit. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang tetap maha kuasa dan tidak pernah berubah. Dia selalu lakukan yang terbaik buat kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Tapi ingat, janji Tuhan hari ini firman Tuhan. Biar ini menjadi rema buat kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Pak Michael, rumah baru. Amin. Apalagi saudara yang Tuhan mau kasih. Saya percaya usaha yang baru Tuhan juga siapkan. Amin. Tapi yang terpenting hati yang baru itu harus ada. Kalau kita ingin dapat anggur yang baru, kantongnya juga harus baru. Kalau kantongnya lama, kena anggur baru, sobek, betul? Betul? Ketika hati baru, kantongnya baru, ada anggur baru, ada buat baru, nggak akan sobek. Ketika hati sudah nggak, kita nggak ingat masa lalu, kegagalan kita, dendam kita, masa lalu kita lupakan. Dengan hati yang baru kita datang, saya percaya anggur yang baru, berkat yang baru juga Tuhan curahkan buat kita. Amin. Mari kita imani itu. Saudara, lupakan semua kegagalan kita, semua kita bukan orang yang sempurna. Tapi percayalah, kalau kita datang, Tuhan yang akan memulihkan kita. Yang ketiga, saudara, ingatlah bahwa tujuan Allah bekerja dalam hidup kita adalah untuk menyembah Dia. Ini saudaraku yang saya katakan. Saya yakin kenapa Tuhan memelihara kita. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Karena Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Ayat yang ke-21 dikatakan apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ternyata bangsa Israel dipilih Tuhan bukan terus dalam kenyamanan. Ternyata mengikut Tuhan itu tidak mudah. Kalau dalam terjemahan perjanjian baru, mengikut Tuhan harus memikul salib, betul? Betul? Kemarin ada di media itu contoh orang yang belajar memikul salib seperti Tuhan Yesus. Ketika dicambuk dia marah sampai begitu-begitu kan. Tidak mudah memikul salib ya, emosi tinggi saudaraku. Memikul salib tapi emosi dirinya tidak dijaga. Artinya memang memikul salib tidak mudah. Saudara, ternyata saudaraku diizinkan melewati padang gurun dan mengalami mujizat Tuhan supaya apa? Supaya mereka tetap apa? Memuliakan Dia. Di sini dikatakan apa? Bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Masa sih saudaraku? Kalau kita melihat ayat yang ke-20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Memuliakan Tuhan. Kalau binatang saja memuliakan Tuhan, itu berarti kita umat yang dipilih.
kita umat yang istimewa. Kita ingin mengalami kuasa, kita mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh bersaksi, kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan dahsyat, amin. Tuhan luar biasa, amin. Dan itu yang Tuhan rancangkan. Saudara percayalah, Tuhan itu mau memberkati kita. Dia mau senang memberkati kita. Mari perkatakan itu dalam hati kita. Tuhan saya itu senang memberkati saya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau kita memuji Tuhan. Kalau kita diberkati, kita akan memuji Tuhan. Amin. Amin. Tapi juga dalam situasi apapun, kita tetap memuji Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun pun tetap memuji Tuhan. Dalam situasi apapun tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan rancangkan kita semuanya untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Percayalah. Ketika memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, di situ ada kuasa, ada berkat yang Tuhan nyatakan buat kita. Yang keempat, kita dipanggil untuk mengenali Dia dan karyanya. Ayat 19 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang belum tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ada satu perenungan, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan ingin kita mengenal, mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang sudah berkarya dan terus berkarya. Amin. Pujian tadi mengatakan, kasih-Mu, karya-Mu. Amin, amin. Kasih Tuhan, karya Tuhan sudah nyata buat kita. Mari kenali itu. Karena kita dipanggil untuk mengenal dan mengalami dan melihat karyanya dalam hidup kita. Orang Israel ditantang supaya pengetahuan mereka juga menjadi sebuah keyakinan. Ingat, lihat. Sepertinya gini, bangsa Israel diingatkan lewat Nabi Yesaya. Di tengah-tengah mungkin tantangan kesibukan, di tengah-tengah pergumulan, Yesaya bilang begini, hei umatku, lihat. Supaya fokus lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan, kenali. Dikatakan yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Itu artinya Tuhan mendorong mereka untuk mengenali karyanya, apa yang Tuhan sedang buat dan sedang kerjakan. Saudara kasih Tuhan, dan itu juga menjadi kerinduan setiap kita. Dan juga itu menjadi kerinduan Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya percaya kalau itu ada kerinduan untuk mengenali karya dan kuasanya, kita percaya pengharapan itu akan muncul dalam hidup kita. Dia bukan hanya menderita, tapi yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Ingat, kuasa kebangkitannya. Itu artinya kita yakin di dalam Yesus ada pengharapan. Main G coba. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bakar mati, tebus dosaku, kur kosong, Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Amin saudara. Amin. Ketika kita mengenal kasih dan karya Tuhan, kuasa kebangkitannya, Dia yang hidup, saya percaya
ada hari depan, ada pengharapan buat kita. Apapun situasi, mungkin kita hari-hari ini sedang menghadapi padang gurun dalam hidup kita. Biarlah kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya sekedar tahu, tapi kita menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang kita imani itu. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan lewat kuasa kebangkitannya ada masa depan buat kita. Ada hari depan buat kita. Sehingga di tengah-tengah rencana yang gagal, di tengah-tengah kegagalan di masa lampau kita tetap bisa mempunyai pengharapan pada Allah yang hidup, yang sedang bekerja dan selalu bekerja dalam hidup kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja, dan dia selalu lakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan biarlah itu menjadi iman kita. Hari-hari ini saya mau kita dibangkitkan untuk melihat dan memandang kepada Tuhan. Percayalah, ada janji Tuhan buat kita. Saya nggak tahu, mungkin keputusasaan yang mungkin sedang kita hadapi, tapi percayalah, ketika kita memandang kepada Tuhan, mengenal dan mengalami kasih dan karyanya, saya percaya harapanku di dalam-Mu hanya sehingga maju ke depan. Kuatku, ku percaya, ku aman, laku. Katakan harapanku di dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana Amin, haleluya. terangi jalanku, Kuasa-Mu sempurna. tak pernah, Harapanku takkan hilang. sebab masa depan Masa depanku Kau sediakan. Tak pernah, haleluya. Takkan hilang. Jemaat yang kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan. Jangan ingat-ingat hal-hal kegagalan kita. Jangan ingat-ingat hal yang buruk, tapi hari ini kita ingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Pertolongannya, jatnya, kebaikannya. Itu yang akan membangkitkan pengharapan kita. Hari ini kita mengingat Yesus mati buat kita. Amin. Tapi Yesus bangkit buat kita. Amin. Dan dia memberikan pengharapan buat kita. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Orang Yesus. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Saya percaya hari ini Orang Yesus. kita pegang iman Tuhan. Dan hari ini sesuatu yang baru Tuhan sedang dan mulai kerjakan buat hidup Amin. kita. Tuhan sedang kerjakan buat kita. Tuhan taruh iman itu dalam hati kita. Amin. Tuhan taruh itu pengharapan dalam hidup kita. Amin. Kita tahu Tuhan kita dahsyat. Amin. Dia Allah yang maha kasih. Yes. Dia tidak pernah membuang kita. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia juga Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan. Dia bisa buat jalan di padang gurun. Sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Tuhan buat hidup kita. Mari siapkan hati kita. Untuk kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Saya minta hamba-hambanya yang melayani maju ke depan. Haleluya. Kasih-Mu Karyamu nyata. nyata dalamku. Haleluya, haleluya. Kau pegang
pegang hidup kita. hidupku dalam tangan. Haleluya, haleluya. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu Berkuasa, berkuasa, sanggup. sanggup bangkitkan. Sama-sama katakan harapanku. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, Ku percaya Tuhan padamu. percaya. Ku percaya Tuhan padamu. Ku percaya Tuhan padamu. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Pagi hari ini kita ada di tempat ini. Ini adalah merupakan perintah Tuhan. Seberapa kali kita minum dan makan dari tubuh dan darah Tuhan, kita mengingat karya Tuhan, kasih Tuhan, kebaikannya, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah buat dan terus buat dalam hidup kita. Percaya memasuki bulan yang baru, bulan Mei juga Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat. Meterai darah Kristus itu menjadi jaminan buat kita untuk Dia memimpin dan memelihara kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sedetik pun Dia tetap Immanuel Amin. bersama dengan kita. Iya. Bapa di surga, hari ini kami kembali datang menghampiri-Mu. Haleluya. Kami ingin menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Kami ingin mengingat betapa pengorbanan-Mu yang besar, betapa kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Engkau menebus kami, Engkau memilih kami. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak layak, kami binasa. Tapi Engkau mengasihi kami, Engkau mengangkat kami, dan Engkau memberikan penghargaan yang indah buat kami. Sehingga kami menjadi umat-Mu Tuhan. Yes. Kami menjadi umat kesayangan-Mu. Haleluya. Saat ini kami ingin menikmati kembali tubuh dan darah Tuhan. Kau yang melayangkan kami, Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Amin. Dan setiap kami yang menikmatinya Tuhan, kami percaya hari ini seperti firman-Mu, ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Amin. Biarkan Haleluya. tubuh dan darah Tuhan ini menjadi meterai buat kami, sehingga Iya, iman kami dibangkitkan, mengharapkan kami dibangkitkan Amin. untuk melihat dan memandang kepada Tuhan. Haleluya. Yakin pengharapan kami di dalam Engkau, kami aman di dalam Engkau. Amin. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam pada waktu diserahkan, Dia mengambil roti. Kata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan, menjadi peringatan akan aku. Ambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, ini peringatan akan aku. Dan Yesus berkata, sebab setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan roti, dan kita minum darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai Dia datang. Tuhan ajar kepada kita tidak mengingat hal-hal yang buruk, kegagalan, tapi ingat kebaikan Tuhan. Ingat pengorbanan Kristus. Ingat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mengingat pengorbanan Yesus, itulah menjadi dasar iman kita. Bahwa di dalam Yesus kita punya pengharapan. Karena Yesus bukan hanya mati, Dia bangkit.
Dan sebentar kita akan naik ke surga. Dan dia memberikan masa depan yang indah buat kita. Bukan hanya di tempat ini, di dunia ini, tapi suatu saat kita akan menikmati masa kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah harapan kita. Mari kita mau tetap bersyukur. Mari kita terima tubuh dan darah Tuhan. Yakin saudaraku, nikmati tubuh dan darah Tuhan. Lakukan dengan yang baik, dengan iman. Tuhan, saya mau menikmati ini. Saya percaya Tuhan menyatu dengan saya, bersekutu dengan saya. Saya tahu Tuhan akan bekerja dalam hidup saya, mengerjakan apa yang tidak pernah saya pikirkan dalam hidup saya. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan itu terjadi dalam hidup kita. Terima dengan iman dan alami itu. Di bulan Mei ini, biar kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kasih-Mu, Karyamu nyata dalamku. yang pegang hidup kita. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Katakan darah-Mu, Salib-Mu tebus hidupku. kita punya nama Yesus, nama yang berkuasa. Namamu Dia sanggup bangkitkan kita dari kegagalan kita. Amin. sanggup bangkitkan. Harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, Ku percaya, ku aman. ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. semua sudah mendapatkan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat ini hosti yang menjadi gambaran tubuh Tuhan yang terpecah-pecah buat kita. Ramaya syakarat apa? Tuhan layakkan kami Tuhan, kuduskan kami. Kami siap menikmati persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Didengarkan, Yohanes berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Percaya oleh bilur Yesus, oleh tubuh Tuhan kita disembuhkan, kita dipulihkan. Bahkan Tuhan berikan kemenangan buat kita. Ada pengampunan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita mau angkat cawan yang berisi anggur, yang melambangkan, menggambarkan darah Tuhan Yesus yang tercurah menetes. Percaya oleh darahnya kita dikuatkan, oleh darahnya kita disucikan, bahkan oleh darah anak domba kita diberikan kemenangan. Percayalah, akan ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan Yesus
Sesudah dia memecahkan roti, dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Yesus berkata, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita ditebus. Ini darah yang mahal, darah yang berharga buat kita, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anaknya, menjadi umat pilihannya. Mari kita mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. besar Besar kasih Allah pada kita. Mari katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa Kasih-Nya, kasih-Nya. katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa Anugerah-Nya, anugerah-Nya. Dia puaskan. Dia puaskan hasratku. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini kami diajar Tuhan untuk terus mengingat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, karya-Mu yang terus nyata buat kami. Amin. Dan biarlah hari ini kami dibangkitkan pengharapan kami, iman kami di dalam Yesus, bahwa Engkau sanggup memimpin, menyertai kami, Immanuel, memelihara kami. Iya Tuhan. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Iya Yesus. Kami mau melangkah di bulan yang baru ini karena kami percaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau siapkan buat kami. Amin. Kami mau terima dengan iman Iya Tuhan. di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah kami dikuatkan. Amin. Kami yang sakit kami disembuhkan. Amin. Ketika kami menghadapi jalan buntu, Tuhan Iya, berikan Yesus. jalan keluar. Haleluya. Kau buat terobosan dalam hidup kami. Amin. Kami terima berkat. Yesus. Semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan. Amin. Ya saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita boleh dikuatkan hari ini bahwa kita punya Tuhan yang gak pernah gagal rancangannya atas kehidupan kita. Amin saudara. Mari saudara, kita akan persiapkan persembahan kita, bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Saya undang petugas persembahan boleh maju ke depan. Hari ini persembahan akan dilakukan 2 kali seperti biasanya. Mari kita datang pada Tuhan.
Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kalau Engkau terus memberikan rema yang baru bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang selalu ada untuk kami Tuhan, di mana kami menaruh harapan kami, menaruh percaya kami Tuhan, untuk setiap masa depan kami, untuk setiap semua problema kami, masalah kami percaya Engkau lah penolong kami Tuhan. Tiba saatnya kami boleh mempersembahkan yang terbaik yang kami punya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Bagi jemaat di rumah yang ingin memberi persembahan bisa scan QR code, kemudian bisa melalui e-money saudara, baik ShopeePay, melalui rekening BCA ataupun rekening yang lain, silahkan boleh sama-sama memberi. Ada di live Facebook kita, ada di komen, silahkan boleh scan QR code yang sudah tersedia. Baik, kita akan mendengarkan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Ya, mesbah doa pagi di hari Selasa dan Jumat tetap ada. Pukul 5 pagi akan live di Facebook Bapak Gembala, ID-nya Benyamin Lumondo. Silahkan kita sama-sama boleh bergabung dalam live Facebooknya jam 5 pagi di hari Selasa dan hari Jumat. Kemudian selanjutnya ibadah doa dan puasa di hari Selasa untuk sementara diliburkan. Tapi bukan berarti kita untuk libur berdoa ya Bapak Ibu. Kita bisa berdoa di rumah kita masing-masing, ambil komitmen untuk sama-sama berdoa dan berpuasa. Selanjutnya pengumuman adalah ibadah kerabat juga diliburkan untuk hari ini, untuk hari Jumat, untuk hari Jumat ibadah kerabat sementara diliburkan. Pengumuman selanjutnya, Be Generation tetap ada. Amin, amin. Be Generation tetap ada ya minggu depan. Sama-sama kita boleh datang pada Tuhan, anak-anak muda di tempat ini semakin terus bertumbuh sama-sama di Be Generation. Jadi jangan lupa di Be Generation tetap ada, pukul 6:30 malam hari Sabtu di tempat ini. Pengumuman selanjutnya, sudah ada, mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Iya, pengumumannya terus doakan. Di bulan Mei ini ada banyak kegiatan yang akan kita ikuti, yaitu yang pertama kita ada gerakan doa di WPA, yaitu World Praying Assembly yang 10 tahun yang lalu pernah diadakan di Indonesia, menjadi tuan rumah. Jadi seluruh beberapa negara di bersama-sama, dan tahun ini kembali 10 tahun setelah kegerakan doa itu Indonesia ditunjuk. Para pendoa di seluruh dunia menunjuk bahwa Indonesia menjadi tuan rumah. Pada tanggal 17, 18, 19, umat Tuhan di seluruh Indonesia setiap kota berdoa. Hari dan waktu yang sama, secara bersamaan berdoa. Dan biar menjadi satu kegerakan doa yang dahsyat di mana Tuhan memulihkan negeri dan bangsa kita. Apa yang Tuhan nyatakan bahwa awan kemuliaan itu pindah ke Indonesia itu benar-benar terjadi. Dan kita mau dari Indonesia akan bangkit satu kegerakan yang dahsyat. Secara khusus penuaian jiwa terjadi di tengah-tengah negeri dan bangsa kita. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita. Saudara yang rindu ikut nanti bisa hubungi saya, karena kita diadakan tanggal 17 di beberapa gereja di kota Bandung, dan dibatasi satu kali acara 800 orang saja. Karena masih dengan hybrid saudaraku ya. Online tapi juga onsite, dibatasi dengan jumlah orang. Jadi setiap organisasi gereja baik PGI, PGLI, PGPI, Advent, Bala Keselamatan dan Baptis, Katolik hanya dibatasi beberapa orang saja. Dan saya mau ini menjadi satu acara kesatuan gereja Tuhan di Indonesia.
menjadi ledakan. Karena ketika saat umat Tuhan bersatu, ada berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Dan beberapa acara-acara yang lain yang kita akan siapkan. Doakan di bulan ini juga kami tim GKRI Jawa Barat akan melayani di daerah Cilacap, di daerah dekat dengan Nusa Kambangan. Ada 3 pos PI gereja di sana yang akan kita layani. Doakan supaya semuanya berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Minggu ini adalah minggu di mana kita bisa berlibur dan saya percaya perlindungan Tuhan nyata buat kita. Kita boleh tetap berdoa supaya semua acara mudik dan balik juga semuanya disertai Tuhan. Saudara kita, jemaat Tuhan yang mungkin libur juga tetap dalam penyertaan Tuhan. Mari kita mau bangkit diri bersama-sama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, pengagungan hanya buat Engkau Tuhan. Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah kewalahan, Tuhan yang selalu bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur pagi hari ini, di mana kami percaya Engkau melawat kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah pujian penyembahan kami, di tengah-tengah Engkau menyatakan isi hati-Mu. Kami percaya di situ iman kami dibangkitkan, dan kami dikuatkan, kami diteguhkan. Dan kami juga bersyukur untuk persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya hari ini kami siap langkah bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kami percaya Tuhan, dengan Allah kami lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kami tahu itu Tuhan. Tuhan bersama dengan kami, Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Memberkati semua umat-Mu yang sudah melayani hari ini, tidak terkecuali siapapun kami Tuhan. Kami percaya semua pelayan kami sungguh diberkati oleh Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Dan kami tahu iman jeripaya kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Memberkati juga semua jemaat-Mu yang sudah. Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau masih memberikan kepada kami kesempatan anugerah untuk kami menikmati Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencari Tuhan, kami tidak pernah akan kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Kami tahu berkat itu kami alami. Ketika kami pulang meninggalkan tempat ini, kami tahu Engkau berkati kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau menyatakan kasih-Mu buat kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Yang baru, berkat yang baru, janjinya akan terus digenapi. Sekarang sudah mulai tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dan lihatlah Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja. Memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati rumah tanggamu, adonanmu, lumbung-lumbungmu. Semua yang kau kerjakan, kuliah sekolahmu diberkati oleh Tuhan.
Masa depanmu indah di dalam tangan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, tatap masa depanmu di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan depan yang gilang gemilang setiap kita yang terus berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami pulang Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.